Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar dengan NIM 24 OSP 030 kelas 2A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu mata kuliah mesin listrik, dosen pengampu Pak Taufik Mukhtar. Teman-teman, yang di sini saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ada bagian A, bisa kita lihat bawah. Nah, soal yang pertama itu adalah di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Nah, aplikasi generator listrik sangat luas, yaitu pembangkit tenaga listrik seperti PLTU, PLTA, PLTG, PLTD, PLTB, dan PLTS. Dan yang kedua, industri manufaktur seperti genset cadangan, pembangkit internal. Adapun pertambangan dan migas, transportasi seperti kapal laut, kereta diesel, pesawat, sampai sistem kelistrikannya. Ada rumah sakit dan data center, konstruksi dan energi terbarukan seperti turbin angin dan mikrohidro. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah alat yang mengubah energi seperti energi listrik ke energi mekanik dan sebaliknya, energi mekanik ke energi listrik. Motor seperti motor listrik mengubah listrik ke mekanik, sedangkan generator listrik mengubah mekanik menjadi energi listrik. Soal yang ketiga, apa itu generator listrik? Nah, generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi atau putaran turbin atau mesin menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis generator listrik. Generator listrik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada A, berdasarkan jenis arus, yang B, berdasarkan sistem eksitasi, C, berdasarkan konstruksi, D, berdasarkan kecepatan. Kemudian nomor 5, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah kecepatan rotor sama dengan kecepatan magnet stator, sedangkan generator asinkron atau induksi, kecepatan rotor tidak sama dengan kecepatan medan stator atau slip 0. Soal yang keenam, yaitu generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk melayani listrik ke masyarakat? Tentunya generator AC sinkron atau alternator, karena tegangannya stabil, mudah diatur, dan cocok untuk sistem tenaga besar dan jaringan PLN. Kemudian nomor ketujuh, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Prinsip kerjanya yaitu kumparan atau medan magnet diputar oleh penggerak atau turbin magnet. Tegangan AC diinduksikan pada kumparan stator. Kemudian nomor 8, bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Prinsip kerja sama dengan generator AC, namun menggunakan komutator. Tegangan AC yang dihasilkan kumparan searah menjadi DC atau direct current. Kemudian ada nomor 9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Adapun komponen utamanya yaitu stator, tempat kumparan jangkar atau tegangan keluaran. Yang kedua ada rotor yang menghasilkan medan magnet. Ada kumparan medan yang membentuk flux magnet. Ada slip ring yang menyalurkan arus eksitasi ke rotor. Poros untuk menyalurkan energi mekanik, dan pendingin untuk menjaga suhu kerja. Kemudian ada nomor 10. Ada nomor 10, yaitu uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC.
Nah, komponen utamanya ada armatur atau jangkar, yaitu berguna untuk tempat induksi tegangan. Ada komutator, ya berguna untuk penyarah mekanik. Ada burs atau sikat untuk menghubungkan arus keluar. Ada kumparan medan dan ada yok atau rangka untuk melindungi dan jalur flux. Kemudian nomor 11, jelaskan istilah berikut. Yang pertama, eksitasi atau penguatan. Pemberian arus ke kumparan medan. Kumparan magnet menghasilkan medan magnet. Yang ketiga, kumparan jangkar atau biasa disebut dengan armatur, tempat tegangan induksi. Ada bros atau sikat untuk pengantar arus ke atau dari komutator. Yang selanjutnya ada penguat sendiri, eksitasi dari output generator, dan penguat terpisah untuk eksitasi dari sumber luar. Kemudian nomor 12, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Nah, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Perbedaannya itu ada pada aspeknya. Kutub dalam itu aspeknya ada letak medan, sedangkan kutub luar stator. Yang kedua, aspek letak jangkar, yaitu kutub dalam menggunakan stator, sedangkan kutub luar menggunakan rotor. Yang ketiga, aspek umum dipakainya. Kalau kutub dalam generator AC besar, sedangkan kutub luar generator DC kecil. Kemudian aspek pendingin. Kutub dalam itu pendinginnya lebih baik, sedangkan kutub luar lebih sederhana. Baik, selanjutnya ada bagian B, yaitu jawab dan jelaskan nilai analisa output generator berikut. Yang dimana diketahui output generator itu E dalam kurun T sama dengan A BC kali sin WT volt, atau E dalam kurung A sama dengan ABC kali sin A volt. Dengan frekuensi BC Hertz, ABC adalah 3 digit terakhir dari NIM, yang dimana NIM saya yaitu 030. Hitunglah dan selesaikanlah. Yang pertama ada bagian A, gambar grafiknya, B, Vmax-nya, C, V A sama dengan 390 derajat, D, V dalam kurun T sama dengan 0,216, E, V sama dengan A, V dalam kurung A sama dengan 0,30 derajat, V dalam kurung T sama dengan 0,30, V rata-ratanya, dan V efektif. Kemudian nomor 2, diketahui hasil pengukuran voltmeter pada di sini saya akan stop kontak menjelaskan ABC volt, berapakah tegangan sesatnya. Di mana yaitu berikut penjelasannya. Diketahui NIM saya yaitu 030, E dalam kurun T ABC dikali sin WT volt, atau E dalam kurun T 030 sin WT volt, atau E dalam kurun T ABC kali sin A volt, atau E dalam kurun T sama dengan 030 sin A volt. Dengan frekuensi 30 Hz, hitunglah atau selesaikanlah pertanyaan berikut. Itu yang pertama bagian A. Di sini saya disuruh menggambar gelombangnya, yaitu yang dimana maksimalnya 30 derajat dan ini minus 30 derajat, yaitu diambil dari 2 digit terakhir NIM saya. Yang kedua bagian B, Vmax nya yaitu 30 volt. Kemudian bagian C, rum A sama dengan 390 derajat, yang dimana 30 sin 390
derajat volt. Di sini 30 dikali setengah volt, yang dimana setengah volt ini diambil dari sin 390 derajat, yaitu setengah volt atau 1/2. Kemudian dikali 30 dikali 1/2 volt, yaitu hasilnya 15 volt. Kemudian bagian D, T sama dengan 0,216, dimana di sini 30 sin Wt volt, dimana sini 30 sin dikali 2 dikali 180 derajat kali 30 dikali 0,216 volt. 30 sin 360 derajat, yang dimana 360 derajat ini diambil dari 2 dikali 180 derajat, yaitu hasilnya 360 derajat dikali 30 dikali 0,216 volt, yang hasilnya itu 2332 volt. Hasil dari 360 dikali 30 dikali 0,216 volt, hasilnya 2332 volt. Kemudian sin dari 233 volt yaitu 0,72. Kemudian dikali 30 dikali 0,72 yaitu 21,66 volt. Kemudian bagian E, di mana T sama dengan 0,30 yang diambil dari NIM saya. 30 sin 0,30 volt, 30 volt itu 0,5 volt. Kemudian dikali 30 dikali 0,5 volt yaitu 15 volt. Kemudian bagian F, T sama dengan 0,30. 30 sin Wt volt, 30 sin radian dikali F dikali T volt, yaitu nilai dari radian ini yaitu 2 dikali 180, sedangkan nilai F yaitu 30, nilai T 0,30. 30 sin 360 derajat ini diambil dari 2 kali 180 derajat. Kemudian 30 dikali 0,30 volt. 30 dikali 0,30 volt yaitu hasilnya 900 volt. Kemudian dikalikan 360 derajat dikali 30 dikali 0,30, hasilnya yaitu 360.900. Kemudian nilai sin dari 300.060 volt yaitu 0. Kemudian dikali 30 dikali 0 yaitu 0. Kemudian V rata-ratanya yaitu 2 dikali Vmax dibagi radian. 2 dikali 30, yang dimana 30 ini diambil dari Vmax yaitu yang ini 30, kemudian dibagi 3,14. 3,14 ini yaitu nilai dari radian. 2 dikali 30 sama dengan 60, kemudian 60 dibagi 3,14 yaitu 19,10 volt. Kemudian yang terakhir V efektif, yang dimana Vmax dibagi kuadrat 2. Vmax nya bernilai 30 dibagi kuadrat 2 yaitu 21,21 volt. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab bagian B nomor 2, yang dimana diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak
ABC atau 0,30 volt, berapakah tegangan sesaatnya? Nah, di sini diketahui Vmax-nya sama dengan 30, F-nya 30 dan T-nya 30. Di sini kita akan menggunakan rumus Vmax kali sin kali W, di mana 30 sin 2 radian dikali F dikali T. Di sini 30 sin dikali 2 dikali 180 dikali 30 dikali 30, di mana di sini nilai dari radian ini adalah 180, F 30 dan T 30, kemudian dikali yang menghasilkan 360.600. Kemudian 30 sin dikali sin dari 360.600 yaitu 0. Kemudian dikalikan dengan 30 yang mendapatkan hasil 0 volt. Jadi jawaban dari nomor 2 yaitu 0 volt. Selanjutnya bagian C, yaitu soal yang pertama, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya. Nah teman-teman, secara umum itu ada 3 jenis beban generator berdasarkan sifat rangkaiannya, yaitu yang pertama ada beban resistif. Contohnya seperti lampu pijar dan pemanas listrik. Penyebabnya yaitu dia hanya memiliki hambatan atau R dan tidak menyimpan energi. Ciri-ciri utamanya itu arus dan tegangan sefasa. Yang kedua itu B, beban induktif. Contohnya motor listrik dan trafo. Adapun penyebabnya itu adanya indukstansi atau kumparan yang menyimpan energi medan magnet. Ciri utamanya arus tertinggal atau lagging terhadap tegangan. Dan yang terakhir beban kapasitif. Contohnya seperti kapasitor bank kapasitor. Penyebabnya adanya kapasitansi yang menyimpan energi medan listrik. Ciri utamanya arus mendahului atau leading tegangan. Kemudian nomor 2, efek pada generator jika dibebani resistor murni. Jika generator dibebani resistor efek pada generator jika dibebani resistor murni, yaitu arus sefasa dengan tegangan. Fokus dayanya itu 1. Daya yang dihasilkan adalah daya aktif murni. Dan kemudian tidak ada pergeseran sudut antara tegangan dan arus. Dan nomor 3, apa yang dimaksud dengan lagging dan penyebabnya. Nah, lagging adalah kondisi arus tertinggal terhadap tegangan. Penyebabnya biasa terjadi karena beban induktif atau kumparan menghasilkan medan magnet yang menahan perubahan arus. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi arus mendahului tegangan. Penyebabnya beban kapasitif atau kapasitor cepat mengalirkan arus sebelum tegangan maksimum tercapai. Kemudian ada nomor 5, prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Nah, prinsip dasarnya itu ada generator 3 fasa 3 kumparan dipasang dengan sudut 120 derajat listrik. Medan magnet berputar memotong kumparan dan kemudian timbul gaya gerak listrik. Bentuk tegangan 3 fasa yaitu FA sama dengan sin, FB sama dengan sin atau WT sampai 120 derajat. Sin WT 120 derajat. Nomor 6, cara mengubah sistem lagging menjadi sefasa sistem lagging atau induktif.
dapat dibuat mendekati sefasa dengan cara utamanya yaitu menambahkan kapasitor atau uang kapasitor secara paralel dengan beban. Fungsi kapasitor yaitu menghasilkan arus leading Selanjutnya dan saya akan mengimbangi menjelaskan arus bagian leading C, dari induktor. bagian C nomor 7, di mana kita disuruh jawab dan jelaskan berapa nilai dari FR, FS, dan FT saat sin A 90 derajat, ABC sama dengan NIM dari saya yaitu 0,30. Nah, di sini diketahui sin A-nya itu 90 derajat, ABC-nya 0,30 yang diambil dari NIM saya. Ditanyakan berapa FR, FS, dan FT-nya. Yang pertama, FR kita menggunakan rumus 0,30 dikali sin A yaitu 90 derajat. Mana di sini 0,30 sin 90 derajat volt. Sin dari 90 derajat yaitu 1. Kemudian dikali 0,30 dikali 1 yaitu nilainya sama dengan 30 volt. Kemudian FS. FS di sini kita menggunakan rumus ABC dikali sin A dikurang 120 derajat volt. Sini 0,30 dikali sin 90 derajat dikurang 120 derajat volt. Di sini 0,30 sin minus 30 derajat volt. 30 derajat ini didapatkan dari 90 dikurang 120 yaitu 30 derajat. Kemudian 0,30 dikali 0,5 atau 1/2. 1/2 ini didapatkan dari sin minus 30 derajat yaitu minus 0,5. Kemudian dikali 0,30 dikali minus 0,5 yaitu minus 15 volt. Kemudian yang terakhir FT-nya, di mana kita menggunakan rumus ABC atau 0,30 dikali sin A atau 90 derajat dikurang 240 derajat volt. Di sini 0,30 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat volt. Di mana 90 kurang 240 derajat yaitu 100 yaitu dengan minus 150 derajat volt. Kemudian 30 dikali sin dari 100 minus 150 derajat volt yaitu 30 dikali minus 0,5 volt, yang dimana 0,5 ini didapatkan dari sin 150 derajat volt. 30 dikurang minus 0,5 atau 1/2 yaitu minus 15 volt. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagian D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Bagian-bagian genset yaitu yang pertama ada mesin yang berfungsi sebagai penggerak utama genset. Mesin ini mengubah energi bahan bakar seperti solar, bensin, dan gas menjadi energi mekanik. Yang kedua ada generator atau alternator untuk mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Yang ketiga sistem bahan bakar terdiri dari tangki, bahan bakar, pompa, dan filter, berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke mesin. Yang keempat sistem pendingin atau radiator untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas saat genset beroperasi. Yang kelima sistem pelumas atau oli, mengurangi gesekan antar komponen
agar tidak cepat aus. Yang keenam, sistem starter atau aki atau baterai digunakan untuk menghidupkan mesin genset. Yang ketujuh, panel kontrol mengatur dan memantau kerja genset seperti tegangan, arus, frekuensi, dan indikator kerusakan. Yang kedelapan, ada rangka dudukan genset agar kokoh dan stabil saat digunakan. Yang kesembilan, sistem pembuangan atau knalpot untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dari mesin. Adapun cara pemeliharaan genset yaitu periksa oli secara berkala, ganti oli sesuai jam kerja genset agar mesin tetap awet. Yang kedua, pastikan bahan bakar cukup dan bersih dari kotoran atau air. Yang ketiga, bersihkan filter udara. Filter yang kotor dapat mengganggu pembakaran mesin. Yang keempat, pastikan air radiator cukup dan tidak bocor. Yang kelima, pastikan aki terisi dan terminal tidak berkarat. Yang keenam, panaskan genset secara rutin. Walaupun jarang digunakan, genset sebaiknya dijalankan 10-15 menit secara berkala. Yang ketujuh, periksa panel kontrol. Pastikan indikator dan meter berfungsi normal. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir, bagian E, yaitu jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Adapun syarat paralel generator yaitu yang pertama, tegangannya harus sama. Tegangan antar generator harus sama atau hampir sama. Jika berbeda, arus bisa mengalir tidak normal dan merusak peralatan. Yang kedua, frekuensinya harus sama. Frekuensi generator harus sama, misalnya 50 Hz, karena jika ada perbedaan frekuensi akan menyebabkan beban tidak stabil. Yang ketiga, urutan fasa harus sama. Urutan fasa RST harus sama. Jika terbalik, bisa terjadi hubung singkat. Yang keempat, sudut fasa sama. Puncak gelombang tegangan harus bertemu pada waktu yang sama. Jika tidak sejajar, arus, kecut, dan shock current dapat terjadi. Yang kelima, jenis tegangan sama. Sama-sama AC 1 fasa atau AC 3 fasa. Berikutnya cara kerja paralel generator, yaitu yang pertama, generator utama dihidupkan. Generator pertama dinyalakan dan sudah menanggung beban. Yang kedua, generator kedua dihidupkan. Generator kedua dijalankan tanpa beban, lalu diatur. Tegangan disamakan, frekuensi disesuaikan, urutan dan sudut fasa dicek. Biasanya menggunakan synchronizing lamp atau sinkronoskop. Yang ketiga, proses sinkronisasi. Saat lampu sinkron mati atau menyala bersamaan atau tepat di posisi tengah, berarti generator sudah sinkron. Yang keempat, penyambungan paralel. Setelah sinkron, pemutus atau circuit breaker generator kedua ditutup. Generator resmi paralel. Yang kelima, pembagian beban atau load sharing. Beban aktif kilowatt diatur lewat pengaturan bahan bakar atau putaran mesin. Yang kedua, beban reaktif diatur lewat arus eksitasi generator. Semua generator berbagi beban secara proporsional. Tujuan paralel generator yaitu menambah kapasitas daya, menjaga kontinuitas listrik, lebih efisien dan fleksibel, cadangan jika satu generator bermasalah. Paralel generator hanya bisa dilakukan jika tegangan, frekuensi, dan fasa benar-benar sesuai. Proses harus melalui sinkronisasi agar sistem tetap aman dan stabil. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.